Hai Bunda dan teman-teman semua, Nana Sam Story kali ini akan share cara membuat bolu mentega ya. Hasilnya lembut, wangi, juga nggak seret di tenggorokan. Teman-teman simak videonya sampai selesai dan jangan di skip supaya anti gagal. Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan bahan keringnya ya. Kita di sini ada 275 gram tepung terigu, protein sedang ya. Kemudian kita tambahkan 25 gram tepung maizena. Ini yang bikin cake-nya lembut ya. 26 gram atau 1 bungkus susu bubuk dan full cream. Kemudian 1 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda. Kemudian bahan keringnya kita aduk. Dan bila sudah, kita bisa sisihkan dulu. Langkah kedua, kita siapkan loyangnya ya Bunda dan teman-teman. Di sini aku pakai loyang tulban ukuran 22 cm atau untuk 5 telur ya. Dan kita akan olesi dengan karlo. Jadi karlo itu dari 1 sendok makan terigu, 1 sendok makan minyak sayur, dan 1 sendok makan margarin. Jadi teman-teman kalau mau bolunya itu sama sekali nggak lengket di loyang, bisa pakai olesan karlo ini. Ketiga bahan ini kita aduk jadi satu sampai membentuk pasta seperti ini ya teman-teman. Baru kemudian kita oleskan ke loyangnya. Kita ratakan ke seluruh permukaan loyang dan bila sudah kita bisa sisihkan dulu. Dan langkah selanjutnya kita siapkan adonan basahnya ya. Di sini ada 175 gram butter atau mentega tawar dan juga 100 gram margarin. Kalau teman-teman nggak punya stok mentega atau butter, kalian bisa pakai full margarin ya. Tapi secara hasil itu pasti lebih lembut dan wangi kalau kalian pakai butter. Butternya di sini saya pakai yang merek Royal Crown ya. Kemudian kita tambahkan 225 gram gula halus, 1 sendok teh SP. Ini saya pakai yang merek kupu-kupu. Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah gula halus, mentega, dan juga SP-nya sampai berwarna kuning pucat ya teman-teman. Sampai teksturnya itu halus dan creamy. Dan setelah 1 menit ini yang di pinggir-pinggir kita rapikan dulu ya supaya ikut ke mixer. Lalu kita mixer kembali sampai teksturnya itu agak mengembang ya teman-teman. Dan kuning pucat seperti ini. Lalu kita juga siapkan 5 butir telur. Ini kita masukkan bertahap ya, satu persatu teman-teman. 1 telur masuk, kemudian kita mixer dengan kecepatan sedang. Pastikan telurnya itu suhu ruang ya teman-teman. Bila 1 telur sudah tercampur ke adonan, kita masukkan telur kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya teman-teman secara bertahap. Dan sambil ngelihat aku mixer adonan, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Nana Sam Story, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Dan bagi yang sudah, aku ucapin terima kasih. Jangan bosan nonton video-videoku ya. Dan setelah semua telur masuk, ini speednya kita naikkan ke kecepatan paling tinggi dan kita mixer kurang lebih 7 menit ya teman-teman. Dan setelah di mixer 7 menit, adonan kuenya itu sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Kental dan juga berjejak seperti ini. Jadi adonan yang jatuh dari mixer itu jejaknya nggak langsung hilang. Nah seperti ini teman-teman, itu artinya udah cukup kita aduknya. Dan langkah selanjutnya kita bisa masukkan bahan keringnya seperti tepung dan yang lain-lainnya tadi. Ini kita masukkan bertahap ya teman-teman supaya nanti gampang mengaduknya. Kita mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur aja ya.
Ini dia adonannya setelah tepung semuanya masuk ya teman-teman, agak berat seperti ini. Kemudian kita akan ganti mengaduknya dengan spatula ya. Adonannya bisa kita aduk perlahan dan kita pastikan nggak ada lagi tepung ya, nggak terlihat lagi tepung yang masih kering. Nah ini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian kita bisa masukkan meses, ini aku pakai kurang lebih 75 gram. Dan kita masukkannya bertahap ya teman-teman, supaya tidak ada seres yang menggumpal di satu tempat. Dan setelah mengaduk ini teman-teman bisa siapkan ovennya ya, kita panaskan kurang lebih 15 menit dengan suhu 170 derajat. Kita tuang adonan cake-nya ke dalam loyang. Kemudian kita bisa ratakan dengan spatula ya, supaya tingginya itu sama. Dan supaya tekstur bolunya nanti terlihat halus dan tanpa pori, kita bisa bantu pakai tusuk sate. Kita ratakan memutar seperti ini ya teman-teman. Dan adonan kita siap untuk dipanggang. Ini aku pakai rak bawah aja teman-teman. Dan ini kita akan panggang kurang lebih selama 50 menit sampai benar-benar matang ya, sesuai oven masing-masing. Dan ini dia bolunya setelah matang, aromanya wangi banget teman-teman. Dan atasnya itu memang merekah seperti ini ya, bukan karena kebesaran apinya, tapi karena kebanyakan bolu yang menggunakan butter itu atasnya pasti merekah seperti ini. Dan karena bolunya itu teksturnya sangat rapuh, kita membalik ke cooling racknya, itu nunggu dia dingin ya teman-teman. Dan ini dia setelah dingin kita baru bisa potong. Jadi ini dia bolu jadul yang selalu bikin kangen gitu ya kalau lama nggak bikin. Cuman kalau zaman kita kecil dulu kan orang tua kita pakainya margarin ya teman-teman. Ternyata kalau pakai butter itu secara aroma dan juga tekstur itu jauh lebih lembut dan lebih enak. Teman-teman bisa coba di rumah dan yakin deh kalian pasti suka. Karena ini tuh enak banget, makan sepotong aja nggak cukup teman-teman. Enak nggak abang? Ih, kalau enak gimana? Pinter. Coba lembut nggak bolunya? Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, share ke teman-teman supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari konten ini. See you on the next video.